Pisang sebatang di tengah taman, buahnya masak enak dimakan. Selamat datang teman-teman, di dalam Persekutuan Pemuda saya ucapkan Shalom, abang, kakak, dan adik-adik sekalian. Jumpa lagi kita di dalam Persekutuan Pemuda di hari Sabtu minggu yang ketiga bulan Juni ini. Bagaimana kabarnya? Sudah cuci tangan? Sudah ya? Saya yakin kita semua masih dalam keadaan yang baik di dalam pemeliharaan Bapa Surgawi kita. Amin. Dilansir dari kompas.com, sejumlah negara mengalami penurunan tren kasus COVID-19 dan diiringi dengan banyaknya jumlah pasien yang sembuh. Tentunya kita sangat bersukacita dengan berita ini, dan kita dapat lihat dan saksikan sendiri di sekitar kita, masyarakat mulai menyadari akan pentingnya kesehatan, mulai jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, dan kita sangat bersyukur tentunya akan kesadaran ini. Kita juga boleh melakukan aktivitas yang lebih beragam dari sebelumnya, namun harus kita maknai beragam tentunya harus dengan menjalankan pola hidup baru, seperti kata Bapak Bupati. Di dalam Mazmur pasal yang 100 ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saya mau mengajak setiap kita, sebelum kita masuk di dalam persekutuan ini, kita mau ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, atas keluarga kami, umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, dan juga masyarakat Kota Sanggau secara luas. Di tengah pergumulan hidup kami, masalah pribadi, masalah keluarga, usaha pekerjaan, studi, mungkin juga sakit penyakit, kami masih bisa merasakan sukacita lewat berbagai hal yang Tuhan hadirkan. Di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, kami tahu bahwa iman dan pengenalan di dalam Tuhan saja yang mampu memberikan sukacita yang sejati. Kami bersyukur kepada Allah Roh Kudus yang tidak meninggalkan kami barang sedetik dalam melewati badai hidup, khususnya seminggu sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang memampukan kami untuk bertahan di dalam kesesakan. Bapa di dalam surga, sebentar kami mau memulai persekutuan kami. Kami memohon Tuhan memimpin jalannya persekutuan ini. Tuhan berkati tiap-tiap kami yang mengikutinya. Tuhan juga berkati segala pujian, dan juga Tuhan bicaralah kepada kami isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang memberitakan firman. Tuhan berkatilah jam selanjutnya seperti Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Tuhan berkati ibadah kami saat ini seperti Tuhan telah memberkati ibadah-ibadah kami yang telah lalu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pencobaan yang dimaksudkan di dalam ayat ini menunjuk pada keadaan kesukaran dan penderitaan. Nah, saudara-saudari, yang namanya kesukaran dan penderitaan pastilah satu keadaan yang tidak enak untuk dijalani, apalagi bila kita harus bertahan di dalamnya. Orang-orang yang punya problem penderitaan punya kecenderungan untuk hanya mengarahkan pandangannya kepada kesulitan. Dia tidak bisa lagi melihat hal di luar itu, dan akibatnya dia hanya terpuruk di dalam perasaan sedih, kecewa, dan putus asa. Matthew Henry berkata, bukan orang yang sekedar menderita yang diberkati oleh Tuhan, melainkan orang menderita yang bertekun dan bertahan, yang dengan bersabar dan keteguhan menjalani semua kesukaran. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan
kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Amin, saudara-saudara. Mari kita percaya akan janji Tuhan dan mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan dan bukan pada kesementaraan. Penderitaan tidak akan membuat kita sengsara kalau bukan salah kita sendiri. Dan berkat bisa datang dari penderitaan dan kita bisa diberkati di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk bertahan. Dan di dalam bertahan kita butuh Yesus. Kita perlu Yesus. Mari saya mengajak kita untuk mengangkat pujian, Ku Perlu Yesus. Saat susah tak ada kawan, ku mau Yesus, ku mau milikinya. Meski orang tak perlu dia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, setiap hariku ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Mau Yesus, tiada yang mirip Dia. Di malam gelap, bukan di pandunya. Ku mau Yesus, musuhku menyerang, andalkan diri kan gagal. Ku perlu mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hariku ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu mau Yesus, Dia yang ku perlu. Tak seorang yang akan mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah, Dia penuh kasih dan setia. Ku perlu mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hariku ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini hati kami telah siap untuk dibentuk lewat firman kebenaran Tuhan.
kudus-Mu Tuhan menyempurnakan, agar kami tidak hanya menyimpan yang dalam hati, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom orang muda, masih ingatkah saudara tentang sebuah perkataan yang cukup viral belakangan ini di media sosial yang mengatakan tahun ini jangan cerita untung atau rugi, utamakan bisa hidup lalu berkembang. Harus berpikir bagaimana caranya bisa hidup. Jangan cerita tentang berkembang. Tahun ini adalah tahun pelindung nyawa. Jika kamu bisa bertahan hidup, kamu sudah beruntung. Siapapun yang mengatakan perkataan ini, saudara, perkataan ini telah menyemangati banyak orang untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini, hingga sampai di mana kita harus belajar untuk hidup secara new normal. Tapi saudara, jangan lupa Alkitab yang berisikan perkataan Allah yang selalu relevan melintasi zaman, yang mengingatkan juga orang percaya tentang yang namanya bertahan hidup. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca satu ayat ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara, kata bertahan di dalam bahasa aslinya adalah hupomone, yang artinya adalah sabar, menanggung segala sesuatu, berpegang dengan kuat, tetap tinggal dan konstan di atas penderitaan. Nah, orang muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengibaratkan tentang bertahan ini seperti pemain sepak bola yang berfungsi sebagai defender position, atau secara yang kita ketahui tentang persepak bolaan bahwa defender position ini adalah yang sering disebut sebagai pemain back. Nah, saudara yang pencinta sepak bola pasti tahu nih siapa saja pemain back yang terkenal dalam berbagai klub sepak bola. Nah, tapi saya mau tanya saudara, apa saudara tahu persis fungsi sebagai pemain back? Nah, salah satu fungsi dari pemain back adalah untuk bertahan, saudara. Bertahan di garis pertahanan dan mewaspadai serangan dari tim lawan. Jadi selain skill dia untuk menendang atau juga mengoper dan lain sebagainya, nah fungsi dari pemain back ini dia harus memiliki perhitungan yang tepat. Dia juga sebagai seorang pengambil keputusan yang juga harus akurat. Dia juga harus memiliki konsentrasi yang tinggi. Dia tentunya harus memiliki kekuatan fisik. Dia juga harus memiliki strategi dan kecepatan untuk bertahan, mengantisipasi dan menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari lawannya, supaya bola itu tidak langsung masuk ke gawangnya. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam hidup Tuhan juga menghendaki kita sebagai pemain back yang tangguh. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan menghendaki kita sebagai pemain back atau sebagai defender position, sebagai seseorang yang harus bertahan, sebagai seseorang yang harus hupomone? Nah, karena tantangan dan serangan yang datang dari luar juga akan terus-menerus menyulitkan dan menggoncangkan pertahanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu jika ditanya, apa dasar kekuatanmu untuk bertahan? Dan apa strategimu untuk tetap kudus dan benar di tengah dunia yang penuh masalah dan kesulitan ini? Apa jawaban saudara? Nah, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, kita ambil bagian A yang 6a, menyatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jawabannya satu, saudara, tapi terbagi
terbagi 3, yaitu iman, iman, iman. Nah, iman yang bagaimana? Nah, ini harus kita ketahui pada malam hari ini. Yang pertama adalah iman yang berhikmat. Orang muda seharusnya menyadari saat kedagingan menggoda engkau, ketahuilah bahwa sebenarnya imanmu lah yang berusaha untuk diruntuhkan. Saat pencobaan diizinkan untuk datang mencobaimu, maka yang harusnya dimengerti adalah imanmu yang sedang diuji. Nah, sederhananya orang percaya harus tahu bahwa dunia dan iblis ini tidak akan berhenti untuk menghancurkan dan menggocoh iman kita yang kita miliki. Nah, karena itu orang percaya juga harus tahu kepada siapa dia beriman dan mengerti kepada apa yang dia imani. Nah, saudara harus ingat ini. Saya ulangi sekali lagi, orang percaya harus tahu kepada siapa ia beriman dan mengerti kepada apa yang dia imani. Inilah namanya iman yang berhikmat, saudara. Iman yang menundukkan rasio atau pikiran manusia pada kebenaran ilahi dan mengutamakan iman sebagai dasar hidupnya. Nah, iman yang berhikmat seharusnya membuat manusia dapat percaya, berpikir, dan bertindak di dalam kebenaran. Makanya benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Beliau mengatakan, alangkah hebatnya bila seseorang dapat percaya kepada Tuhan. Tetapi alangkah bahagianya, alangkah luar biasanya bila ia dapat mengerti mengapa ia percaya. Nah, seharusnya iman yang berhikmat ini membuat manusia juga dapat menjadi saksi Kristus, bukan menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Karena dia mengerti kepada siapa dia percaya dan dia mengerti kepada apa yang dia percaya. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu, saudara, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Yang kedua, saudara, selanjutnya adalah iman yang bertindak. Nah, untuk bertahan hidup benar di tengah dunia ini, setiap orang percaya harus punya keberanian untuk memperlihatkan imannya lewat perbuatan. Jangan kita berbicara tentang iman, tapi kita tidak berbuat. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 dan 26 dengan tegas mengatakan kepada kita, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, ayat yang ke-26 bahkan dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, ketika saudara melihat 2 ayat ini, ada alasan mengapa iman yang bertindak itu perlu dilakukan, yaitu agar iman itu sendiri menjadi sempurna dan iman itu sendiri menjadi hidup. Sempurna dalam ketaatan, hidup bersama dengan buah roh, dan sempurna dalam mendengar firman, hidup menjadi pelaku firman. Inilah yang dikatakan iman yang bertindak. Yang terakhir adalah iman yang berpengharapan. Ini seumpama seperti seseorang memiliki sebuah jam tangan. Dia menyadari betapa berharga dan berkualitasnya jam tangan tersebut. Dan jam tangan itu pun telah membantu dan membuat pemiliknya melewati banyak hal. Jam tangan itu terbukti berharga, berjasa, dan tahan uji. Dibawa ke air, dia tetap tahan air. Dibawa kemanapun, dia tetap berjalan dan berfungsi dengan baik. Nah, pemiliknya pasti menginginkan jam tangan ini terus bersama dia. Dan karena itu
itu telah seperti memberi harapan dan jaminan di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, jika ditanya sekarang pada malam hari ini, bagaimana engkau memandang imanmu? Berhargakah iman itu bagi dirimu? Sesuatu yang patut dipertahankan atau tidak? Apakah bagimu iman itu sesuatu yang sepele atau sesuatu yang berarti? Jika saudara memandang iman sebagai sesuatu yang berharga dan patut dipertahankan, maka iman itu seharusnya membuat saudara memiliki ketekunan untuk bertahan dengan iman tersebut, untuk berjuang dengan iman tersebut. Dan dengan iman tersebut pun saudara layak menerima buah dari perjuangan, buah dari ketahanan akan iman tersebut, yaitu mahkota kehidupan dari Allah. Seperti yang kita baca tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, barang siapa yang menganggap iman kepada Kristus itu berharga, barang siapa yang menganggap iman itu patut dipertahankan. Saudara yang terkasih, dunia akan terus berubah, zaman akan terus berganti, dan seharusnya kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita masih hidup di dalamnya. Kita menjadi pemain back yang dapat bertahan dengan iman yang berhikmat, dengan iman yang bertindak, dengan iman yang berpengharapan di dalam Kristus. Be a tough defender in Christ. Jadilah pemain back yang tangguh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji Tuhan, berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya kami dikuatkan, iman dan percaya kami diteguhkan, agar kami bisa memandang bahwa iman itu adalah sesuatu yang berharga untuk kami pegang dalam kehidupan ini. Iman yang membuat kami dapat bertahan dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, dalam setiap tantangan. Iman yang membuat kami dapat melewati banyak hal dalam kehidupan ini yang terus berubah, dunia yang terus berputar, zaman yang terus berganti. Engkau tolong kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
kami dalam surga, puji Tuhan untuk ibadah online pemuda remaja yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Dan kiranya Engkau memberkati semua pemuda umat Tuhan yang sudah mendengarkan bahkan mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan yang menilik kehidupan masing-masing pribadi, Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, biarlah kami terus bersandar atas pertolongan-Mu. Dan pada malam hari ini kiranya kami boleh menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus